amal al-istiqomah al-karomah. Ilmu atau kegiatan seperti ini kita laksanakan khususnya untuk mendukung amaliyah thariqah kita. Ilmu ini kalau dilihat dari zatnya, ilmu ini adalah al-ilmu nur. Ilmu itu nur, cahaya. Kemudian ilmu dalam pandangan tauhid ini ada kalanya ilmu qadim. Nah, ilmu qadim ini ilmu yang tentang membahas hal-hal yang bersifat nempel kepada Zatullah Ta'ala. Zatullah Ta'ala. Nah, ada ilmu hadisun. Ilmu hadis, ilmu qadim ini maksudnya ilmu tentang yang nempel kepada Zatullah, yaitu sifat Allah. Qadim ini artinya dalam sifat Allah itu maha dahulu. Jadi ilmu-ilmu yang membahas tentang kemahadahuluan Allah. Nah, yang kedua ini ilmu yang bersifat baru. Ilmu yang bersifat baru itu contohnya pertama adalah disebutnya ilmu daruri. Ilmu daruri itu contohnya adalah itu yang keluar dari rasa. Itu disebut ilmu daruri, rasa. Misalnya kita memegang api, merasakan panas, sehingga kita mendapatkan ilmu, tahu kalau memegang api itu kita akan merasakan panas. Karena ilmu itu idnomu menemukan sesuatu idrakus syai'i menemukan sesuatu alama huwa fihi. Ilmu adalah
menemukan sesuatu terhadap apa saja yang ada di dalamnya. Jadi misalnya gini, kita menemukan balon udara, kemudian indro ini ngerti atau tahu di dalam balon ada gas. Berarti kita tahu ilmu tentang balon udara. Terus kita menyatakan di dalam balon udara itu ada gas. Nah, kita ngerti bahwa di dalam balon udara itu ada gas namanya hidro. Nah, saya menemukan balon udara yang di dalamnya ada gas. Ilmu itu seperti itu. Tahu atau ngerti tentang balon udara. Balon udara itu di dalamnya ada gasnya sehingga dia bisa terbang. Nah, itu ilmu. Jadi kalau orang punya ilmu, kalau orang dapat ilmu, sama dengan orang itu sudah idrok namanya, sampai kepada pengetahuan atau tahu tentang sesuatu yang ada di dalamnya, itu ilmu. Nah, kita tahu tentang ini kalau sifatnya ini doruri, seperti rasa kita pegang api itu panas, ini disebut hadis atau ilmu baru, ilmu yang jenisnya baru. Nah, tapi kalau kita membahas tentang wujudnya Allah, bakoknya Allah, mukhalafahnya Allah, kudratnya Allah, dan lain sebagainya, maka ilmu tersebut itu kelompoknya disebut ilmu qadim. Nah, bahkan dulu kita pernah memahami Gustin itu memiliki ilmu qadim, dan Gustin itu seolah dia balik ke zaman dulu sampai masuk zaman ajaib, sehingga Gustin itu mempertanyakan saya ini siapa, karena Gustin sudah tidak merasa dirinya adalah Gustin, karena dirinya sudah tidak ada. Itu ilmu qadim. Nah, ilmu qadim itu kalau kita baca manaqib itu ada kan, ana ilmu qadim, itu saya ilmu qadim. Nah, ilmu qadim itu contohnya perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengatakan ana naibur rasul, saya nanti akan menjadi penggantinya Rasulullah fi arsati yaumil qiyamati, di pelataran di mana terjadi di padang mahsyar. Nanti di situ saya akan menjadi wakilnya Rasulullah. Nah, itu Syekh Abdul Qadir mengatakan seperti itu. Ilmu qadimnya sedang aktif. Ya, termasuk ya Aziz anta wafidun fis samai wa ana wafidun
ardi, itu ilmu kontib. Nah, kita belajar ilmu itu idrokus syai'in. Nah, ilmu itu dibagi menjadi dua, ilmu kontib, ilmu hadis. Nah, ini harus memang pasangannya seperti itu, kontib hadis. Nah, kontib itu dahulu, hadis itu baru, ilmu baru, contohnya ilmu berwudi. Terus kemudian ada istidlal. Istidlal itu ilmu yang membutuhkan alasan. Contohnya begini, kalau ada produk apa itu sabun, katakan sabun, berarti produk ini adalah barang industri. Kalau sabun ini barang industri, berarti sabun ini dibuat oleh pabrik. Nah, nanti dari sabun ini kita tahu ini pabriknya apa, distributornya apa, terus kemudian dibuatnya di mana. Jadi saling keterkaitan ini disebut istidlal. Istidlal itu artinya petunjuk satu menunjukkan yang lain, menunjukkan yang lain, menunjukkan yang lain, terus seperti itu. Nah, kita tahu sabun, tahu dijual di mana, tahu dibuat di mana, bahannya apa, karyawannya dari mana saja. Kalau kita mengatakan, oh ini ada karyawan pabrik sabun, berarti ada produk yang namanya sabun, itu namanya istidlal. Nah, misalnya begini, kalau kita menemukan sesuatu itu lahir